Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Mang Fikri, Mang Amir, selamat datang di tempat yang mungkin baru pertama kali ya di sini ya. Sudah. Berapa kali? Duduk di sini? Ada berapa kali? Oh, baru inilah. Nah, itulah. Iya. Berapa kali? Aku sih baru inilah Pak. Oh, abis ini kayaknya pindah ke bawah ya? Boleh, Pak. Iya. Yang kemarin pernah Kak sini. Pernah ya? Nak ganti bola lampu. Nah, itu. Dipanggil. Iya. Kamu meneriasi. Benar ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol ya, bincang-bincang ya di sini ya. Gak apa-apa ya? Ya, Oh iya. Kata masalah ya? Nanti masalah. Oh, banyak iya. Pak ini masalah Pak. Apa masalah? Banyak masalah. Pernah? Seperti apa kalau ini Amir? Ya, kalau aku tak. Bagi dari sini tidak ada efek setelah ini terus minta lagi Enggak, Pak. sepeda ditilang bebas gitu ya kalau melanggar ada. Aku bikers Pak. Oh, Jadi bikers. bikers yang taat dengan lalu lintas Pak. Oh bagus. Terus Bang Fikri, cak mana? Kalau ada pikir aman. Aman ya? Oh, Apa? Tidak kata nguna-nguna aja. Tidak kata ya. Rai bandit. Sekali bayar, sekali-sekali ya. Sekali. Tidak juga Pak. Tidak ya. Oh. Iya kita nak apa? Mang Fikri, Mang Amir nih, kita dalam rangka ulang tahun lalu lintas ini memang kita butuh ini ya, butuh masukan nih, butuh informasi dari apa masyarakat, namanya diwakili Mang Fikri, Mang Amir. Kira-kira galak tak ngasih info? Insya Yang Allah siap Pak. tentunya untuk kemajuan kita ya. Ayo, mau ya? Mau Pak. Mau Pak. Yo. Palembang ini memang aku dulu di sini 30 tahun yang lalu dinas pertama di sini aku. Sebelum lahir Pak. Sepinian. Lama, mungkin belum lahir juga. Sama. Waduh, Belum kesian lahir dia. juga, Pak. Berarti masih kecil lah sekarang nih. Ini seumuran Monpera ya. Oh. Lahir juga saya. Belum lahir kedua atau sudah lahir? Belum Pak, saya Desember nanti baru 17 tahun Pak. Wow, Sisonya, Pak, itu. Sisonya. Sisonya udah, Pak. Oh, berarti waktu itu udah 17 tahun ya? Iya. Oh, iya. Dulu sepi ya, tapi sekarang luar biasa ramai Luar sekali. biasa. Terus gimana? Cak Mano menurut pandangan Mang Fikri, Mang Amir dari perkembangan situasi dulu. Kalau dulu tuh angkutan umum tuh apa itu dari kayu itulah. Nah, aku masih naik kemana-mana naik angkutan umum pakai kayu. Nah sekarang lah sudah modern kan, maju. Nah ini masih Pak sampai sekarang. Sekarang dia bawa. Masih. Oh, Tidak berubah hidupnya. pelaku sejarah berarti, pelaku Iya. sejarah. Ini lah, Pak, ini. Sianian dong. Bedanya cuma pekalung. Bekalung kan gaya bekalung pakai masker TNI Polri, kan? Iya. Masuk warga itu Bang. Masuk Pak. Masuk ya? Masuk, Pak. Bagian luar ya nak? Di luar. Oh, iya, iya, Bagian iya. luar. Jadi macam mana Bang Fikri? Pendapat kira-kira dengan perubahan yang begitu pesatnya kota Palembang di bidang lalu lintas nih. Cak mana kira-kira pendapat Bang Fikri? Gimana coba? Kalau kepadatan lalu lintas, jadi sekarang nambah rame. Ini Nando tuh Pak, berarti orang Palembang ini nambah berduit Pak. Nambah duit. Rata-rata beli motor kalau Iya, iya. kalau biasa dulu kan nebeng-nebeng Pak, Iya, berarti. iya. Ini Masuk nebeng-nebeng Pak. dulu biasanya. Iya, iya. Tidak, Betul, iya, Pak. sekarang Iya. lah punya motor dewe, lah punya mobil dewe. Nah, itu dari tingkat kepadatan caknya lebih rame sekarang. Rame, ya. Jauh perubahannya. Dari ini Kak Amir pandangannya siapa? Apa? Kalau aku Pak, memang perubahannya secara signifikan. Kalau zaman dulu yang ramai di jalanan itu kudo Pak. Kudo. 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 Tapi sekarang kan sudah banyak mesin bermotor semua Pak. Oh, Terutama yang agak kesel ini Pak, kalau macet itu biasanya kalau malam minggu Pak. Malam minggu, Jadi ya. kalau bisa sih malam minggu itu terutama buat jomblo di rumah baik, jangan macet-macet di jalan. iya. Ya jangan cek sirunian maksudnya itu kan di rumah deh main tenang. Kalau menurut aku sih Pak. Terus nih Mang, apa sebagai warga Palembang ya, Cak Mano kira-kira Mang Fikri tadi bilang nggak pernah melanggar, Nggak Mang pernah. Amir juga nggak pernah. Oh, nggak Terus pernah, Pak. bagaimana kalau ngeliat orang melanggar di sini? Kayaknya Cak Mano pandang masyarakat sini yang kira-kira yang masih banyak melanggar, Cak Mano kira-kira. Kalau Ada ini nggak? Pak, pelanggaran itu biasanya masih banyak sih di kampung-kampung karena mereka menganggap itu bukan jalan apa ya, jalan utama. Misalnya nak ke warung, ada perlu lah pakai helm, nggak kata polisi juga. Padahal kan yang harus ditakuti itu sebenarnya ya kalau nyampak palanya kena sama aspal kan, nak ada polisi nak ada tidak ya tetap berdarah tuh lah. Padahal kan, nah kesadaran masyarakat tentang hal-hal yang kayak itu yang menurut aku masih belum kuat itu Pak. Oh, berarti dia artinya Hebat ya jawaban aku. Oh, Cak bener kamu, Cak bener.
apa kalau dilihat jabatannya ya orang intelek sih memang. Iya. Cerdas loh aku. Inteleknian memang. Ya aduh, luar biasa. Jadi Cak Mano Mang, jadi kita lah sudah usaha banyak nih untuk memberikan ya katakanlah pemahaman terhadap bagaimana kita tuh tertib lalu lintas di jalan, baik itu kita yang langsung action di jalan-jalan maupun di sekolah-sekolah. Tapi nampaknya hasilnya tidak terlalu ini Mang. Kira-kira Cak Mano lah, formula apa yang kira-kira harus kita lakukan supaya Palembang ini masyarakatnya betul-betul ya minimal 50% patuh dan taat itu sudah bagus sekali. Tapi kondisi sekarang kayaknya masih jauh. Nah, kalau nak melanggar ditangkap, kita baru ngomong A, yang melanggar itu udah ngomong sampai Z itu. Jadi kalah gitu. Iya. Jadi selalu berdebat terus Bang. Jadi kadang-kadang kita ditelepon, padahal itu salah, tapi ternyata dia lebih galak duluan. Bapak ini padahal begitu kita cross check anggota permasalahannya beda. Nah, itu mana itu Bang? Menanggapi situasi masyarakat yang begitu gimana? Ini solusi yang pas untuk ini Pak ya, untuk sosialisasi kan. Jangan kami masuk ngomongan gitu. Masuk Iya. Jadi Pak, sekarang ini kan kita ini hidup di zaman digital Pak. Dimana mungkin sosialisasi ini Pak lebih penuh kalau kita lakukan dari sosial media Pak. Dan kami berdua siap Pak. Iya Pak. Masuk proposal nih. Jadi selain yang uji pikri tadi itu sosialisasi ke media sosial ke kaum milenial Pak. Sebenarnya yang sudah dilakukan sama Ditlantas, Polantas itu sudah benar. Sosialisasi lalu lintas sejak dini ke anak-anak TK. Sebenarnya sudah benar, cuman mungkin kurangnya itu pemahaman ke anak-anak TK tuh siapa sih yang nggak tahu sama Pak Mutasor dan lain-lain. Itu legendnya kan kalau di TK Pak. Nah, mungkin yang perlu ditambahin adalah pemahaman bukan cuma rambu-rambu lalu lintas sejak dini Pak. Mungkin bahaya kalau melanggar dari rambu-rambu itu sendiri. Terus juga contoh juga bisa juga untuk sosialisasi ke bikers kayak klub motor kan, mereka bisa jadi agent untuk menyampaikan kebaikan tentang berlalu lintas yang baik dan benar. Masuk kan? Boleh lah. Tambahan lagi Pak. Jadi Mang Fikri tadi menyarankan supaya kita selalu lebih banyak melakukan, karena airline sekarang era milenium ya, selalu menggunakan teknologi itu paling terdepan, jadi kita manfaatkan untuk sosialisasi ya. Lokasi itu memang sebenarnya kita sudah itu Bang, cuman mungkin metodenya perlu kita tingkatkan lah, evaluasi ditingkatkan. Selama ini kita hanya menyebar program-program kita melalui Instagram, melalui media sosial lainnya. Terus di hari ulang tahun nih Mang, apa kira-kira harapannya polisi lalu lintas Cak Mano supaya kita ini yang diharapkan ke masyarakat sebenarnya Mamang nih ya kita anggap mewakili dari masyarakat sebagian masyarakat lah. Apa kira-kira harapan masyarakat sama polisi nih? Kalau harapan dari Fikri Pak, ini tidak ada banyak ida. Semoga di ulang tahun dari yang ke-65 ini, dari Polantas yang ke-65 ini semoga makin profesional tentunya, dan juga semoga makin banyak terobosan-terobosan baru Pak. Kayak RTMC ini mungkin CCTV yang ada tuh lebih diperbanyak lagi. Jadi walaupun mungkin tadinya sudah ada niat nak melanggar, berhubung terpantau jadi niatnya tadi cukup kurang. Dan juga bukan cuman masalah lalu lintas baik Pak, dengan banyaknya CCTV yang tersebar di kota Palembang ini kan berarti itu membuat uang untuk berpikir 10-20 kali lagi untuk berbuat kriminalitas. Jadi pajak tertopang kalau dari seluruh sektor. Oke, makasih Bang Fikri. Mang Amir, ada tambah lagi? Kalau aku sih sama bayar lebih kurang Itu artinya dacanya apa? Iya. Habis bahan yo. Mang Amir banyak habis bahan. Pikir ya apalah yang belum disebut ke Fikri ini Pak. Jadi aku yang salah, aku ke Fikri terus duluan. Harusnya kita dulu tadi tuh. Iya, lu salah. Sorry Mang Amir. Tapi lebih kurangnya sama dengan Fikri tadi Pak. Tetap semoga di ulang tahun yang ke-65 tahun ini Polantas itu lebih profesional dan lebih dekat ke masyarakat. Gitu aja Pak. Oke, terima kasih Mang Fikri, Mang Amir, Mang Fikri, luar biasa. Jadi memang kita mungkin perlu ini ya, dalam kita sosialisasi nanti langsung disetelkan film, video ini loh kalau akibat kalau mau ngemudi dengan memegang HP apa akibatnya, mungkin begitu ya. Aduh tuh aku pernah sudah kadang share itu orang lagi main HP sambil naik
motor, baru ada yang masuk ke dalam truk, ada yang masuk nabrak. Yang mungkin perlu disosialisasi, mungkin perlu kita supaya masyarakat tuh melihat langsung akibat nih mungkin. Jadi mungkin misalkan yang tidak tertib, yang terjol di traffic light, lampu simpang-simpang itu mungkin juga sekali waktu ada contoh, mungkin ada karena tidak tertib nih, tidak sabarnya ada terjadi kecelakaan. Memang mungkin butuh informasi yang langsung nyata real akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Karena Bang Fikri bahwa kecelakaan itu pasti diakibatkan adanya pelanggaran. Didahului pasti ada pelanggaran, itu udah pasti. Ya, pelanggaran itu kecelakaan yang selama ini dilakukan pelanggaran, jadi dia melanggar karena mungkin melanggar rambu-rambu, akibatnya rambu ketika kecelakaan. Melanggar dia karena arogansi di jalan, tidak tertib, tidak seperti ini, akhirnya terjadi kecelakaan. Itu memang itu sudah sebagian. Kalau saja masyarakat itu tertib, tidak sadar, tidak melakukan pelanggaran, mungkin bisa menekan daripada ini terjadi kecelakaan. Memang sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh ini ya, manusia. Gitu ya. Saya kira saja, Mang Amir, Bang Fikri, ada lagi mungkin mau disampaikan? Ya, mungkin untuk beberapa titik kemacetan Pak, semoga ada solusi juga, mungkin dari arus lalu lintas yang pecah dibuat ke jalurnya lagi pecah dulu Pak. Yang jadi masalah di Kota Palembang ini misalnya di daerah PS yang sekarang sudah jadi jalur satu arah, jadi one way, dan juga di daerah depan Unsri kemarin juga Pak. Alhamdulillah juga dari Lantas juga sudah buat alur, jadinya sudah tidak ada lagi tempat-tempat kemacetan. Semoga tempat yang masih macet ini Pak, pacak ada solusi kayak di Jalan Angkatan 45, pecah ada yang di Jalan Srijaya Negara ini juga Pak seperti itu. Oh ya Mang, makasih harapan Mang Fikri, mudah-mudahan nanti kita selalu berusaha yang terbaik lah, kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, baik itu di bidang keterlibatan lalu lintas maupun pelayanan ya yang lain yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Mang Amir juga mungkin ada lagi mau disampaikan? Cukup Pak. Cukup, baik. Terima kasih Mang Amir, terima kasih Mang Fikri kehadiran di sini yang di tempat yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan membawa kesan yang baik dan untuk kebaikan kita semuanya. Mari kita selalu berbuat kebaikan dan tebarkan kebaikan kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Polisi Lalu Lintas Republik Indonesia yang ke-65 tahun 2020. Semoga semakin profesional, modern, dan dicintai masyarakat, serta sukses dalam mengimplementasikan e-policing pada fungsi lalu lintas menuju Indonesia Emas 2045. Jayalah selalu Polantas Polri. Pergi ke pasar, beli iwak teri di daerah Ulu. Selamat ulang tahun untuk Polantas Polri, semoga sukses dan jaya selalu.